kayak ngelit diri kita sendiri tuh yang paling susah karena especially since we're musicians, kita tuh sangat emotional kan. Jadi decisions yang kita ambil itu very emotional dan kita nggak bisa we cannot kayak nggak bisa ngelupain atau kayak menepis itu lu nggak bisa cuekin itu gitu aja gitu. Kalau lu cuekin, it will come back and bite you in the ass sometime soon gitu. Jadi kayak navigate leading yourself dan kayak managing yourself itu yang paling susah sih. So gitu. far you make it. You made it. I mean, you made it until today, ya kan? Maksud gue, nih Ibu Kece juga kalau dilihat profilnya udah centang biru gitu kan. Perform sana sini. Apa yang kira-kira bisa lu share ke teman-teman di sini maksudnya? Was it easy to reach this stage? Gue nggak bisa bilang easy or hard. Sebenarnya I'm humbled karena gue reach this stage ya bukan karena gue sendiri gitu. Banyak banget orang-orang sekitar gue yang selalu support gue gitu. Ada Tuhan yang selalu ngelit gue gitu. Jadi kayak gue nggak merasa sulit gitu. Walaupun memang di tengah jalan tuh ada kesulitan-kesulitan yang lumayan banyak gitu kan. Tapi gue nggak ngerasa itu sulit karena ya karena ada Tuhan dan karena gue nggak sendirian gitu. Support system penting ya. Yoi, penting banget. And choose your circle yang benar-benar bisa bikin lo berkembang juga itu penting sekali ya. Benar, penting banget. Gimana lo? Tadi lo sempat bilang milah-milih orang yang tepat dan enggak untuk bisa support pertumbuhan kita. Susah nggak pas lewatin proses itu? Susah banget. Karena gue jujur aja gue beda banget sama musician beberapa yang gue kenal gitu. Kayak misalnya nih, kayak the simplest thing gitu. Misalnya masalah ngerokok. Okay. Nah, orang lain ngerokok, gue enggak gitu kan. Terus misalnya kayak, misalnya pergaulan mereka lebih bebas atau gimana gitu. Nah, kan gue enggak gitu. Jadi, padahal mereka orang yang baik gitu. Maksudnya even yang teman-teman yang gue kenal ini, even mereka orangnya juga baik gitu. Mereka baik dan mereka very good musicians gitu. Ya tapi in the end gue tetap lebih memilih keeping my principle gitu supaya walaupun maksudnya mereka juga living a good life loh dengan apapun yang mereka jalani gitu. Tapi that's not what I chose. Jadi gue tetap mempertahankan prinsip gue gitu. Waktu itu gue sempat mikir sih, kalau gue kayak gini kayaknya gue gak akan bisa maju deh gitu. Kayak gue gak akan bisa berkembang deh. Gue sempat mikir gitu sih jujur aja. Karena emang gue ngerasa beda sama orang-orang di sekitar gue gitu. Kayak gimana ya? Different lifestyle aja lah. Different lifestyle. Dan maksudnya kalau lu music itu kan it's part of your life kan. Jadi kayak lu bisa ketemu orang-orang yang bisa change your life dalam lu ketemu yang casual meetings kayak gitu. Sementara casual meetings kayak gitu nggak semuanya gue tuh enjoy gitu dan nggak semuanya gue bisa kayak apa sih gabung fit in well gitu. I thought you were a Gemini. I am, tapi even a Gemini itu ada batasannya ternyata ya. Di sini Gemini juga men, jadi tahu. Aduh. Ini si ibu ini bisa aja nih. Jadi pertanyaan gue yang berikutnya adalah, ini menurut lu nih sebagai seorang musician pada hari ini, apa sih esensi dari sebuah pembelajaran musik gitu? Selain jadi jago buat mainin instrumen. Wah, kalau ini gue suka nih pertanyaan ini. Esensi pembelajaran musik terutama buat anak-anak kan. Buat anak-anak, ya buat manusia manapun lah. Sebenarnya esensinya apa sih? Sebenarnya ya. Apakah harus jadi performer atau kau harus jadi apa gitu? Gimana? Enggak sih. Musik tuh esensinya
menurut gue music is life. Jadi kalau belajar musik, lu juga belajar tentang kehidupan gitu. Wow, berat amat. Wih, tiba-tiba berat ya. Gue pernah tahu ada satu penelitian, actually it's not penelitian, kayak pelatihan bisnis buat satu tim bisnismen gitu, supaya mereka itu kerja tuh kompak banget. Mereka disuruh bikin band, mereka disuruh cuman main band aja gitu. Jadi kayak can you imagine even yang kayak top tier businessman aja itu use music for their team building gitu. Gimana kita nggak, maksudnya kayak simple aja, lu cuman belajar musik lu bisa ningkatin kualitas hidup lu gitu. I think itu menurut gua wajib sih belajar musik. Karena banyak banget lah koordinasi, terus kayak matematika lu biasanya kalau belajar musik klasik matematikanya juga lebih bagus ya kan. Terus abis gitu apa lagi ya? Self expression, kepekaan emosi gitu kan. Banyak banget sih. Kalau untuk anak-anak tuh menurut gua anak-anak yang belajar musik perkembangan mereka akan lebih cepat daripada yang nggak belajar musik gitu. Terus cara bergaul misalnya kayak lu kalau social bisa skill ya. Social skill, karena musik of course usahain kalau belajar musik jangan yang kayak cuman di kelas yang sendirian aja gitu kalau masih anak-anak. Kayak harus di kelas yang grup kelas gitu. Jadi mereka bisa kenalan sama teman-teman, bisa kayak nyanyi bareng, ntar ada yang nyanyi gantian gitu kan. Itu kan belajar interaction gitu. Jadi I think it's a very good skill to learn, especially as a Berarti kid. even though by the end of the day mereka nggak jadiin music as a profession, tetap penting ya menurut lo ya? Menurut gue penting banget. Banyak banget lah, iya. Gitu banyak Teman-teman banget yang lah. punya anak mungkin di sini dengerin apa kata Ibu Kece. Aduh, Kes, lo ada wejangan gak nih buat teman-teman di sini gitu? Misalnya mereka ngeliat nih, wow, Kezia aja bisa gitu. Gue mau dong belajar gitu, biar bisa sesukses si Ibu Kezia nih jadi performer. Tetap apa maksudnya, even though apa lu tuh seorang solois, kayak yang lu bilang tadi, lu harus ngelit diri sendiri, disiplin sampai bisa ke tahap ini. Gimana, Kes? Jangan. Ini aja sih, apa ya, lakuin yang kamu suka gitu. Walaupun nggak selama proses itu kita tuh nggak selalu suka, nggak selalu happy gitu. Tapi if you know you like something, then do it gitu kan. Terus and then second thing is just kayak jangan nyerah aja gitu. I mean gue bukan berarti gue tuh kayak super rajin gitu ya, nggak pernah bolos latihan atau gue nggak pernah salah main di panggung. Itu it's the most ridiculous thing orang yang bisa dipikir orang kalau misalnya musisi tuh nggak pernah salah main di panggung gitu, karena kita pasti pernah salah gitu, tapi how do we handle that mistake gitu kan. Jadi yang paling penting tuh adalah keep being true to yourself, jadi kayak just doing what you like, sama jangan nyerah aja gitu. Karena kalau gue mau ngomong nih caranya tuh gini, caranya A, caranya B, caranya C gitu, the truth is untuk setiap orang caranya akan berbeda gitu, karena latar belakang kita tuh masing-masing berbeda gitu. Jadi leverage yang kita punya untuk mencapai apa yang kita inginkan itu akan sangat berbeda antara misalnya antara gua sama lu misalnya. We're very different kan gitu, walaupun kita sama-sama Gemini gitu kan, tapi tetap aja kita tetap berbeda. Ibu. Wow, good inputs. Never ini ya give up ya. Mau sesusah apapun, kalau kita memang tetap konsisten, ingat goal kita apa, ya itu yang bakal jadi motivasi kita untuk bangkit lagi sih ya. Yoi, benar banget. Wow. Kezia, kita udah di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan lagi buat lu yang nggak boleh dilewatin nih. Apa nih impian lu ke depannya sebagai seorang performer / content creator? Impian gue ke depannya simple sih, just keep doing what I am doing now gitu. Jadi kan sukses kan sebuah perjalanan ya gitu kan. Jadi kalau dari yang gue jalanin sekarang, sebenarnya apa yang my life right now itu ya udah sesuai dengan apa yang gue inginkan gitu. Tapi
supaya I can keep living it, tuh that's my dream gitu. Jadi kayak just a simple dream sebenarnya, kayak just keep living my dream gitu. Just keep living your dream. Bukannya it was my dream mas gitu, bukan lo. Oh, Jangan putus ya. Baiklah. Kes, thank you banget sekali lagi buat waktu dan sharingannya. Ini kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil, pengen dong ngobrol nih sama si Kezia nih buat mungkin pengen tanya-tanya tentang dunia seputar violin atau musik industri gitu. Bisa hubungin lo lewat mana nih, Kes? Bisa DM gua atau better email di gua Instagram sih. Ya? Boleh tolong disebutin akunnya? Akun Instagram gua @kezia_amelia_violin. Kalau emailnya boleh disebutin juga? Emailnya keziaameliaofficial@gmail.com. Langsung disambung aja semuanya. Oke, ntar gue cantumin deh. Guys, mudah-mudahan tetap sehat, tetap sukses, impian lu, it's my dream itu akan tercapai. Oke. Thank you banget sekali lagi udah hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.